sekarang ini semuanya serba tiba-tiba. Dan firman Tuhan sudah mengatakan bahwa segala sesuatu akan digoncangkan. Tentang berakhirnya pandemi ini tidak ada seorang pun yang tahu. Kita tidak bisa memaksa Tuhan harus menghentikan sekarang juga. Tapi kita harus yakin saudaraku bahwa sebagaimana firman Tuhan katakan bahwa Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan mau kita belajar percaya bahwa di tengah-tengah situasi yang sulit, Tuhan adalah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Apapun keadaan yang terjadi, Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Tuhan yang pernah menolong kita di waktu yang lalu adalah Tuhan yang sama yang menolong kita di hari ini. Hasil akhir bukan di tangan corona. Hasil akhir tetap di tangan Yesus Kristus. Dialah Tuhan yang berdaulat. Dialah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Doa kita juga diukur, dan semua dalam 1 Tesalonika kita pasal 5 kita bisa baca apa saja yang diukur. Yang pada Roh Kudus akan diukur juga di dalam kita bagaimana. Jangan anggap rendah, nubuat juga akan diukur. Ayat 20, ayat 21, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Ujilah segala sesuatu harus diukur. Tidak boleh sendiri, harus diukur. Bersukacitalah senantiasa, ayat 16 juga mesti diukur semua. Sukacita kita itu diukur. Berapa banyak, apa sukacita kita itu banyak atau sedikit, atau sangat sedikit sekali. Itu Tuhan nanti yang akan mengukur. Mengucap syukur, tetaplah berdoa, juga akan diukur. Doa kita akan diukur. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Mengucap syukur dalam segala hal itu kita akan diukur juga. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Itulah kehendak Tuhan. Janganlah padamkan roh dan janganlah anggap remeh nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Ujilah segala sesuatu. Jangan semua percaya ini dari Amerika, percaya dari RRT, percaya dari Wang Dae, percaya dari Singapura, percaya semua percaya dari Indonesia percaya. Tapi akhirnya nanti keselundupan yang tidak benar. Jadi kita tidak boleh mengatakan tidak percaya, tapi kita juga harus percaya. Tapi kita tidak boleh selalu percaya kepada semua barang. Barang-barang yang dari Amerika tidak semua baik, ada yang tidak baik. Dan kita mesti hati-hati, jangan sampai kita keselundupan barang-barang itu rohani yang seperti dari yang kurang bagus. Jadi itu nubuat tidak semua baik, tidak semua dari Amerika itu baik. Ada nubuat yang dari Amerika yang tidak baik juga. Jadi kita mesti perhatikan dengan sungguh-sungguh. Dan kemudian juga ayat 21, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Ayat 22, jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Jenis kejahatan itu banyak. Nah sekarang saya mau menjelaskan tentang ini, tentang penyataan Tuhan dan damai sejahtera. Sering di dalam doa kita minta kepada Tuhan supaya kita disertai Tuhan. Tuhan sertai saya. Tidak ada salahnya kalau disertai oleh Tuhan. Tetapi semua orang mau disertai Tuhan. Tapi ada syarat-syaratnya. Ada tanda yang kita harus punya. Untuk disertai Tuhan itu kita mesti punya tanda-tanda. Yaitu hidup di dalam damai sejahtera. Doa kita harus disertai usaha untuk hidup di dalam damai sejahtera. Doa kita ini harus disertai dengan usaha. Tidak berdoa saja, berdoa dan usaha. Usaha apa? Usaha untuk kita hidup di dalam damai sejahtera. Sebab Allah itu sumber dari damai sejahtera. Sumber. Coba kita baca 2 Korintus 3
13 ayat 11. Korintus 13 ayat 11. Akhirnya, saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, Sehati dan sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. hiduplah dalam damai sejahtera. Terus Maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera, maka Allah sumbernya dari kasih dan sumbernya dari damai sejahtera. Di sorga itu akan menyertai kamu. cuma ada satu sumber damai sejahtera dan sumber kasih, itu adalah Allah sendiri. Tidak ada dua. Ada satu ayat yang mengatakan sungai yang mengalir itu sungai dari kasih damai sejahtera, itu mengalir sampai jauh ke tepi laut yang jauh. Di kemana ada air yang hidup itu mengalir, di situ ada kehidupan. Itu ikan-ikan hidup semua, jiwa-jiwa hidup. Ya, itu Injil. Injil itu seperti aliran air yang deras. Kemana dia pergi, selalu dia membawa satu kehidupan. Dan orang-orang senang. Allah itu sumber kasih dan sumber damai sejahtera. Jadi tidak ada dua sumber di surga, cuma ada satu sumber, yaitu sumber dari Allah. Kalau kita hidup di dalam damai sejahtera, maka Allah akan menyertai. Jadi kalau kita hidup di dalam damai sejahtera, kita ada damai sejahtera, maka Tuhan akan menyertai kita. Di mana ada penyertaan Tuhan, di situ ada damai sejahtera. Jadi kalau saudara mengatakan saya disertai Tuhan, mana buktinya? Mesti ada bukti. Buktinya apa? Buktinya saudara itu damai sejahtera. Apa sudah ada damai sejahtera? Kalau sudah ada damai sejahtera, sudah ada perselisihan terus, ada kekacauan terus, rumah tangganya kacau terus, ya itu Tuhan tidak bisa menyertai. Tuhan mau menyertai tapi tidak bisa. Ya, mau disertai Allah tetapi bertengkar terus. Ya, bagaimana Tuhan mau menyertai? Tidak bisa. Ya, nanti Tuhan mau datang mau menyertai saudara, nanti suami istri berkelahi lagi, bertengkar lagi. Tuhan pergi lagi. Ya, nanti Tuhan mau datang lagi mau menyertai suami istri itu untuk bersatu lagi. Tapi nanti pertengkaran terjadi lagi dan terus menerus begitu. Sehingga tidak bisa rumah tangga itu mengalami satu damai sejahtera, tidak bisa. Yang dia alami adalah satu kekacauan. Ya. Bagaimana Tuhan mau menyertai dalam Efesus pasal 4 ayat 11 ayat 3. Efesus 4 ayat ya. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Ada 3 perkara yang saya perhatikan. Ada 3 poin. Poin yang pertama, berusahalah memelihara kesatuan roh. Memelihara. Jadi kesatuan roh itu mesti dipelihara. Tidak satu kali datang ditanam, nah 3 bulan lagi baru kita kembali lagi ke situ, dicari mana itu, sudah mati, sudah dimakan sama binatang buas, atau kalau tidak turun hujan kering, dia sudah kekeringan, kering kerontang, dia sudah mati. Karena tidak bisa itu tanaman cuma diincepkan itu saja, masukkan. Ya sudah, tinggal aja 3 bulan lagi kita datang, kita lihat, nggak bisa. Itu mesti setiap kali kita datang, kita sirami lagi, kita waspadai, kita terus sirami dengan air yang cukup, baru dia nanti akan bisa bertumbuh. Ya. Bagaimana Tuhan menyertai? Efesus 4 ayat 3, berusahalah. Nah, Efesus 6 ayat yang Efesus 3, berusahalah memelihara kesatuan roh 1, dan ikatan damai sejahtera 2. Ikatan damai sejahtera. Jadi itu ikatan damai sejahtera itu. Satu ikat damai sejahtera kita kumpulkan. Jadi kita ambil lagi satu ikat damai sejahtera. Selalu damai sejahtera. Jangan tidak ada damai ya. Ikatan damai sejahtera. Satu ikat diikat dalam satu damai. Sampai lama-lama nanti damai sejahtera itu akan berkembang. Ya. Jadi damai sejahtera itu tidak satu kaligus datang satu gerobak besar. Wah, enggak. Terus sedikit demi sedikit. Nah, kita kumpulkan itu. Ya.
Kemudian dalam Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 13. 6 ayat 10 sampai 13. Di sini saya menemukan ada kata melawan. Ada 7 kali kata melawan. Ya. Baik, kalau sudah bawa Alkitab, sudah bisa baca Alkitab Islam. Kalau sudah tidak bawa Alkitab elektronik boleh, tapi jangan tidak bawa Alkitab sama sekali. Ini orang malas yang mesti bawa ya. Saya dulu juga begitu. Saya diajar sama pendeta saya untuk bawa. Dan saya bawa. Dan saya betul-betul menikmati. Ya, mungkin kalau sudah tidak tahu itu, sudah baru tahu, ya baik sekali. Sudah bawa salam. Ya. Nah mari kita baca sekarang ayat 10. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Kita mesti kuat dalam Tuhan. Terus? Di dalam kekuatan kuasanya. Jadi bagaimana kita mau kuat? Kita mesti kuat. Kita mesti makan yang kuat-kuat. Apa? Itu firman Tuhan yang kuat. Roh Kudus yang kuat. Dan kita juga mesti menguatkan orang lain. Kita dikuatkan juga oleh orang lain. Kita saling menguatkan dan kita dikuatkan. Itu penting sekali untuk kita supaya kuat di dalam kuat kuasa. Ya, kalau kita perkataan kita juga mesti kuat. Ayo, kalau ketemu orang yang meloyo, sudah mau mundur, ya, kita kuatkan dia. Itu tandanya kita ini dalam kekuatan Tuhan. Jangan kita terus, berurusan berapa lama tidak pergi gereja? Sudah 1 tahun, saya 2 tahun lebih lama dari. Jadi kalau saya mati ini saya masuk mana saya tidak tahu. Mungkin masuk di neraka lantai 7. Ya lantai 7 sempurna. Tidak betul. Ya. Jadi jangan kita seperti itu orang Kristen yang lemah. Kita mesti menjadi orang Kristen yang kuat. Kita kuatkan dia. Jangan tidak pergi gereja. Sudah mesti pergi gereja, ayo. Sekarang pergi gereja, sama-sama saya antar. Jadi selalu mendorong. Orang yang begitu selalu memberkati. Tidak selalu dia, dengar ya orang ini tidak pergi gereja. Ya sudah tidak apa-apa, itu masing-masing pilihan sendiri. Pilihan apa? Pilihan tidak ada pilihan. Pilihan neraka. Nah mari baca terus ayat 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan seluruh perlengkapan senjata, seluruh itu mesti dipakai. Jangan ada tidak dipakai. Jangan tidak ada dipakai. Kalau ada yang tidak dipakai nanti sudah ada yang lubang kosong. Seperti misalnya ada perisai tidak pakai, perisainya kosong. Jadi tangan saya biasanya mesti begini untuk menutupi, jangan sampai ada panah mancap di sini, tahan. Tapi saya tidak perlu itu, tidak ada perisai, ketopong. Nah, biasanya pakai ketopong. Sekarang ketopongnya tidak dipakai. Nah, berarti ini kepala ini sebentar lagi bisa kena das, mati dia, kena tombak atau kena. Sepatunya tidak pakai sepatunya sepatu yang lebar sekali itu. Ya, jadi tidak bisa bertahan. Kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, seluruh. Sebab kita ini berhadapan dengan segala macam musuh. Ada musuh yang tidak datang bawa pedang dari muka, tapi dia bawa Dia bawa perisai. Musuh itu bawa perisai. Jadi saya juga mesti punya perisai. Kalau tidak nanti saya tidak punya sasaran. Ya. Terus bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Melawan. Di sini kata melawan. Tadi ayat 11 juga ada kata melawan. Ya. Karena seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. 1. Melawan tipu muslihat iblis. Ini kita tidak boleh kasihan sama iblis. Dan dia tuh jahat sekali. Kita mesti lawan. Tipu muslihatnya itu mesti kita lawan. Jangan kita kompromi sama tipu muslihatnya. Dia itu selalu mau menjelekkan kita. Selalu membawa kita kepada sesuatu yang jelek. Karena perjuangan kita bukan melawan darah daging. Ini melawan yang keberapa? Ketiga. Kedua. Melawan ayat 11 dan ayat 12. Melawan darah daging. Darah daging itu apa? Manusia. Musuh kita bukan manusia. Jadi jangan bawa tembak untuk menembak orang. Musuh kita bukan orang, bukan. Itu darah dan daging itu manusia. Bukan. Musuh kita itu roh-roh jahat. Terus
tetapi melawan pemerintah-pemerintah. Ya, melawan pemerintah-pemerintah. Ini melawan yang keberapa? Ketiga. Melawan penguasa-penguasa. Penguasa-penguasa. Melawan penghulu-penghulu. Ya, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Yang gelap ini. Melawan roh-roh jahat di udara. Melawan roh-roh jahat di udara. Berapa semuanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Betul. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Melawan roh-roh jahat. 6. Nanti 7 ada di ayat 13. Perlawanan pada hari yang jahat itu. Itu perlawanan berarti melawan pada hari yang jahat. Itu semua kita punya hari yang jahat. Itu hari di mana iblis datang dan dia mau menyesatkan kita, mau menipu kita supaya kita tidak sungguh-sungguh sama Tuhan. Nah, itu pada saat hari yang jahat itu kita mesti punya mengadakan perlawanan, bisa mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Kita jangan selesai menyelesaikan peperangan kita tergeletak, terpuruk. Nah, cuma kita tidak menang, kita kalah. Kita mesti berdiri. Nah, nanti kita harus menunjukkan bahwa kita menang. Amin, bersama dengan Yesus. Nah, itu di sini kita melihat ada 7 kali kata melawan. Artinya juga melawan ini berusaha. Jadi kita mesti berusaha. Jangan cuma ya kita mau berdamai sama orang, tapi kalau dia tidak mau ya sudah. Memang saya juga tidak bisa paksa orang. Memang itu sifat saya memang begitu. Tidak mau niru orang, tidak mau nurut sama orang. Ya, tapi saya punya sendiri, pendirian sendiri. Salah kalau begitu. Ya. Jadi di sini kita melihat bahwa dalam ayat 13 ini tidak ada 2 sumber damai sejahtera di sorga, tapi cuma 1 sumber, yaitu Allah sendiri. Dan saudara, kita tidak melawan kerajaan dunia, kita melawan kerajaan iblis. Kerajaan dunia itu cuma jadi alatnya iblis saja. Dan kita tidak melawan pemerintah dunia, tapi kita melawan intimidasi iblis. Intimidasi itu adalah cara-cara iblis untuk membuat kita takut, supaya kita takut. Itu intimidasi, membuat ego kita menjadi berapi-api, menyala, membuat emosi kita naik supaya kita marah. Ya. Kata melawan ini di sini sangat penting sekali. Kita tidak bisa tidak membuat satu perselisihan terjadi tanpa kita melawan. Kita mesti melawan supaya kita tidak. Jadi kalau kita melawan, di sini ada melawan tuh menahan. Melawan tuh menahan perkataan kita, kata-kata kita sendiri, maka perselisihan tidak akan terjadi. Bisa mengerti? Perselisihan itu kenapa? Karena banyak omong, banyak mulut, banyak omong, banyak macam-macam. Nah itu kalau kita ngomong-ngomong terus, sampai nanti satu saat orang itu jadi marah dan terjadi perdebatan. Nah itu di situ nanti terjadi kekacauan. Jadi Tuhan mau supaya kita jangan kita mesti bisa menahan perkataan kita, menahan emosi kita. Kalau kita bisa menahan perkataan kita lebih gampang menahan emosi kita. Dan kalau kita bisa menahan emosi kita lebih gampang menahan ya itu semua pikiran kita. Jaga damai sejahtera di dalam hatimu dan rumah tanggamu. Jaga, itu damai sejahtera mesti dijaga. Jangan dibiarkan saja. Sekali lagi, kalau minta disertai Tuhan, kalau sudah minta disertai Tuhan, doa saudara harus disertai usaha untuk hidup di dalam damai sejahtera. Saudara mesti berusaha damai sejahtera. Itu damai sejahtera penting. Ya. Allah itu Allah dari damai sejahtera, bukan Allah dari percekcokan. Betul? Ada ayatnya. Bukan Allah dari percekcokan, Allah dari damai sejahtera. Dalam Efesus 4 ayat 3 tadi
Coba kita mau ulangi. Ada 3 poin syarat. Saya temukan di sini ada 3 poin. Poin yang pertama Efesus 4 ayat 3 yaitu apa? Dan berusahalah. Dan berusahalah memelihara. Harus ada usaha. Tidak duduk-duduk saja, tapi punya usaha. Tidak punya usaha. Nah, itu salah. Tidak boleh. Punya usaha untuk memelihara kesatuan roh. Seorang saudara yang berkata, ya ini memang sudah sifat saya. Memang sifat saya itu begini. Saya tidak bisa ngomong, saya tidak bisa apa-apa. Nah, ini orang tanda tidak punya usaha untuk melawan. Ya sudah, saya memang gitu orangnya, saya mau apa? Saya tidak bisa apa-apa. Memang begini, tidak bisa. Kita mesti minta Roh Kudus untuk turun dan Roh Kudus akan menolong kepada kita. Amin. Kalau tidak, kita cuma mengaku, ya saya tidak bisa apa-apa, saya cuma memang sifat saya begini. Ya sudah nanti akan jadi manusia yang tidak akan maju. Terus bertahun-tahun begitu terus. Tidak, Tuhan tidak mau seperti itu. Tuhan mau supaya kita ada usaha. Sebab kita ini terlibat dalam peperangan rohani, kita mesti ada usaha. Kalau kita mau damai dengan seseorang, tapi orang itu tidak mau, kita usaha lagi, usaha terus sampai dia mau damai. Begitu. Jadi jangan damai satu kali didatangi, dia tidak mau, ya sudah kamu tidak mau ya urusannya kamu juga, saya juga tidak mau, sama-sama tidak mau. Nah sudah, jadi tidak ada usaha. Bagaimana Tuhan mau menyertai kita kalau kita tidak ada usaha untuk damai, hidup dalam damai sejahtera. Allah itu Allah dari damai sejahtera. Kemudian selanjutnya punya usaha untuk memelihara kesatuan roh. Seorang saudara yang berkata memelihara kesatuan roh bukan satu kali tanam, tadi saya sudah jelaskan, tapi berkali-kali kita datangi, kita kasih air dan sebagainya. Ikatan damai sejahtera, ikatan demi ikatan dikumpulkan dalam damai sejahtera supaya kita jadi kuat. Jadi ikatan demi ikatan itu dikumpulkan. Ya. Contoh Abraham ini kita baca Kejadian 21 ayat 22. Mari. Kejadian 21 ayat 22. Ya. Pada waktu itu Abimelek beserta Pikol, panglima tentaranya, berkata kepada Abraham, Allah menyertai engkau dalam segala sesuatu yang engkau lakukan. Allah menyertai engkau dalam segala sesuatu yang engkau lakukan. Siapa yang ngomong? Pikol yang ngomong. Panglima tentara dari Abimelek, orang Filistin. Jangan saya pikir kalau kita disertai Tuhan itu orang dunia tidak bisa lihat. Ini siapa yang lihat ya? Pikol itu orang apa? Orang Filistin. Pikol bilang, saya melihat Tuhan menyertai kamu. Abraham, kamu sekarang jadi besar ya. Kamu jadi kuat sekarang, luar biasa. Dulu kamu kecil, anggotamu cuma berapa? Sedikit sekali. Tapi sekarang kamu jadi besar. Karena itu kami dari sini kami mau berdamai. Takut ya. Kalau dia takut musuhnya dulu besar, dia takut, dia tidak mau. Dia mau berdamai. Tapi kalau musuhnya kecil, dia mau tumpas. Allah menyertai engkau dalam segala sesuatu yang engkau lakukan. Ini, matanya orang dunia itu bisa melihat kita. Bisa melihat kita. Kita ini disertai Tuhan atau tidak itu. Gereja Tuhan disertai Tuhan atau tidak itu. Bisa dilihat. Ya. Dan juga musuh-musuh gereja Tuhan itu bisa melihat bahwa Tuhan menyertai kita atau tidak. Ya, di sini syukur Allah menyertai engkau dalam segala sesuatu yang engkau lakukan. Ya, terus. Oleh sebab itu, bersumpahlah kepadaku di sini demi Allah bahwa engkau tidak akan berlaku curang kepadaku atau kepada anak-anakku atau kepada cucu cicitku sesuai dengan persahabatan yang kulakukan kepadamu. Demikian engkau harus berlaku kepadaku dan kepada negeri yang kau tinggali sebagai orang asing. Ya, Abraham ini selalu sifatnya suka mengalah. Dia tidak cuma mengalah sama orang Filistin, tapi dia juga mengalah sama Lot. Lot itu adalah familinya dia.
Karena Lot itu jauh lebih muda daripada dia. Dan Lot itu bukan ikut sama Abraham. Lot tidak ikut. Lot dia ikut sama Abraham. Terus dia punya papa mati, meninggal, dia keponakan daripada Abraham. Jadi dia ikut sama ini. Dia punya orang tua sudah meninggal. Jadi sekarang yang ikut adalah Lot ikut sama Abraham, tapi Abraham bilang kamu sudah terlalu banyak. Kita diberkati, lebih baik kita salam. Kalau saya pergi ke kanan, kamu pergi ke kiri. Kalau saya pergi ke kiri, kamu pergi ke kanan. Ya, baik. Coba Lot sekarang kamu lebih dulu. Coba dia mau. Dia tidak pakai sungkan. Dia orang muda, mestinya Abraham lebih dulu yang memilih. Tapi dia anak muda, dia bilang, ya oke, saya akan lihat nanti saya akan coba. Dan dia akhirnya dia lihat di atas gunung itu tanah yang subur, tanah yang ada sungai Yordan yang zaman dulu itu tidak ada itu apa seperti sekarang apa itu air yang mengalir untuk membasahi biar tidak hujan tidak apa-apa bisa terus tanaman itu bisa terus tumbuh subur. Tapi zaman dulu tidak begitu. Caranya ya itu sungai itu. Jadi di mana ada sungai itu di situ banyak sungai-sungai yang kecil-kecil itu masuk ke sana sampai di sekitar sungai Yordan itu subur sekali. Lot bilang saya mau pilih ini yang subur, tidak pakai sungkannya. Abraham bilang silakan. Tapi akhirnya itu Sodom dan Gomora dibinasakan sama Tuhan, mati semua. Nah di sini kita melihat ayat berapa tadi? Ayat 24. Lalu kata Abraham, aku. Ayat 24 dan 21. Ya. Lalu kata Abraham, aku bersumpah. Terus? Tetapi Abraham menyesali Abimelek tentang sebuah sumur yang telah dirampas oleh hamba-hamba Abimelek. Jawab Abimelek, aku tidak tahu siapa yang melakukan hal itu. Lagi tidak kau beritahukan kepadaku, dan sampai hari ini belum pula aku dengar. Terus? Lalu Abraham mengambil domba dan lembu dan memberikan semuanya itu kepada Abimelek. Kemudian kedua orang itu mengadakan perjanjian. Ya. So, di sini kita melihat banyak sekarang anak-anak muda berontak karena adanya roh perselisihan di antara orang tuanya. Orang tuanya terus berselisih dan anaknya berontak karena tidak mendapatkan damai sejahtera. Damai sejahtera itu penting sekali, itu penting untuk kita. Sebab kalau anak-anak kita tidak melihat contoh di mana orang tuanya itu menjadi damai, nanti anak-anak itu akan jadi pemberontak. Salah satu jadi pendamai atau jadi pemberontak. Banyak anak-anak berontak karena adanya roh perselisihan antara orang tua. Nah, Abraham menyambut kedatangan Abimelek ini dengan baik. Abimelek ini tadinya mengusir. Abraham diusir, pergi kamu. Kamu nanti jadi lebih besar dari kami. Kami tidak mau. Jadi Abraham ngikut saja. Nurut, dia pergi. Tapi sampai di tempat yang lain dilihat terus oleh Abimelek. Ternyata Abraham ini kok berkembang. Dia jadi diberkati. Ya, makan sayur-mayur dan sebagainya banyak. Terus mereka datangi lagi. Kenapa kamu kok bisa berkembang? Kamu luar biasa salahnya. Kamu diberkati sama Tuhanmu. Kami mau berdamai. Kami datang mau berdamai. Ya, kenapa? Abraham bilang, kenapa kamu datang sini sekarang? Saya memang tidak ada apa-apa sama kamu, tapi kenapa kamu mau macam-macam? Kami tidak mau perang, kami mau damai. Jadi sudah Abimelek itu datang dengan niat yang baik dan Abraham terima tanpa penolakan, tidak ada penolakan, tidak ada kata-kata yang tajam terhadap Abimelek, tanpa emosi. Abraham itu
terima dengan kata-kata yang sejuk, dengan hati yang sejuk. Dia tidak mau marah. Tidak. Dan dalam 1 Titus 3 ayat 10, kalau kamu mau lihat hari yang baik, maka kamu harus menahan apa? Lidahmu. Coba kita baca. 1 Titus 3 ayat yang ke 10. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat. Ya, mau lihat hari-hari yang baik, mau disertai Tuhan, mau? Nah, so. Ya, jadi jangan kita pikir bahwa kita disertai Tuhan tuh itu enggak ada orang tahu, ada orang lihat, ada orang lihat banyak. Amin. So, kalau istri-istri itu mau disertai Tuhan, dilihat oleh siapa? Siapa yang lihat? Kalau istri itu disertai Tuhan, siapa yang lihat? Siapa? Yang keras? Apa? Biar, siapa? Apa? Siapa? Tidak dengar suaranya. Apa? Suami. Ya, suami. Istri akan melihat suami. Suami akan melihat istri, bukan istri saya. Suami akan melihat istri. Nah, istrinya itu sesuai dengan sikap-sikapnya berubah, dan akhirnya suaminya dimenangkan. Suami dimenangkan melalui istri. Nah, di sini juga begitu. Melihat hari-hari yang baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Terus? Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Dia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Jadi luar biasa. Di sini ayat 10, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari yang baik, mau lihat hari-hari yang baik, mau? Ya. Maka ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jadi menjaga lidahnya terhadap yang jahat. Jadi kita mesti bisa menahan lidah kita, menahan omongan kita. Omongan kita ini jangan terlalu banyak omong, nanti macam-macam, nanti kesalahannya banyak. Kalau satu orang dia berbuat salah, ngomong salah ngomong, misalnya dia mengucapkan 10 kata. 10 kata itu 3 kata salah, 3% yang salah, 3% salah. Jadi sisa berapa? Kalau dia ngomong 10 kata, sisa 7 kata yang betul, yang 3 kata salah. Kalau dia ngomong 5 kata, berapa yang salah? 5, 3 kali 5 berapa? Berapa? Dan tadi kalau berapa? 5% yang salah, misalnya 5%. 3% yang salah dari 5 kalimat. Jadi berapa itu? 3%, 3/10 dari 5, berapa? 15. Yang ahli aljabar enggak tahu bagaimana. Berapa? Terus saja. Ya. Jadi bagaimana? Kalau kita ngomong 10 kata, 1% salah, berarti 1 kata salah, sisa 9 yang betul. Tapi kalau kita ngomong 100 kata, 1% salah, berapa? 1% jadi berapa? 10 kata toh? 10 kata. Jadi berarti sisa 90. 10 kata salah. Banyak itu. Kalau kita ngomong lagi 10 kata lagi salah, 20 kata sudah. 20 kata itu sudah banyak yang salah. Jadi lebih banyak kita ngomong banyak,
lebih banyak ngomong, lebih banyak salah. Betul? Lebih baik kita tidak banyak ngomong supaya tidak banyak salah. Itu dalam Amsal 6. Saudara, hati sejuk dan sebagainya. Nah, jadi mari kita mau, mengapa terjadi perselisihan? Karena kita tidak menjaga pintu perselisihan. Pintu perselisihan itu kita mesti jaga. Pintu perselisihan itu siapa? Hati kita. Hati kita ini pintu dari perselisihan. Perselisihan itu datang dari apa? Dari ngomong-ngomong, terus wah, satu marah, satu emosi, jadi pertengkaran besar. Nah itu. Jadi sudah, kalau kita bisa menjaga hati kita, jangan ada perkataan-perkataan yang keluar dari hati kita, kemudian terjadi satu perdebatan dan sebagainya, sampai terjadi perselisihan faham. Nah itu kita akan untung, karena kita nanti akan bisa melihat hari-hari yang baik dan menjaga lidah kita terhadap yang jahat dan bibir kita terhadap ucapan-ucapan yang menipu, dan kita tidak akan masuk dalam waktu yang hari-hari yang jahat. Itu tidak, kita melewati saja. Ya, jadi roh perselisihan itu dikirim dari neraka untuk menyebarkan kehancuran di mana-mana. Ya, lihat, orang Kristen sudah lahir baru, sudah cinta Tuhan, sudah melayani Tuhan, sudah dibaptis Roh Kudus. Tapi sekalipun demikian mereka masih hidup dalam perselisihan. Bagaimana? Banyak itu orang Kristen yang hidup dalam perselisihan. Sudah dibaptis Roh Kudus, sudah macam-macam, sudah melayani, sudah cinta Tuhan, sudah lahir baru, tapi masih hidup dalam perselisihan. Jadi sudah hari ini roh ini telah menghancurkan lebih banyak gereja-gereja daripada gereja-gereja yang dibangun. Gereja yang dibangun misalnya 10% dari gereja yang ada, 100 dari 100 gereja, 10% 10 gereja dibangun. Tapi yang dihancurkan itu kira-kira 30 sampai 40 gereja yang hancur. Karena apa? Perselisihan. Ketika saya pergi berapa tahun yang lalu, saya pergi ke Australia, saya pergi ke Amerika, saya pergi ke daerah-daerah yang di dekat sini, Singapura, Belanda dan sebagainya. Boleh bilang semua gereja-gereja Indonesia, yang ada orang Indonesia itu mengidap penyakit itu kronis, penyakit geger, perselisihan. Ya, konsepnya seperti yang di Indonesia mereka berbuat itu, di luar negeri mereka juga berbuat begitu. Sama-sama orang Indonesia bertengkar, ya macam-macam. Saya bilang, kamu ini kok tidak bisa jadi terang dunia. Ini Australia, ini bukan Indonesia. Jangan jadi dianggap seperti orang Indonesia. Ini Australia. Jangan. Kamu mesti jadi terang. Kalau kamu tidak jadi terang dunia, nanti kamu akan dipegang sama Tuhan, dimintai pertanggungjawab. Mereka itu sesukanya mereka. Jadi itu saya tidak setuju dengan cara-cara mereka. Mereka akan membangkitkan sesuatu yang jelek. Jadi ucapan-ucapan yang menipu ini semua membuat perselisihan. Ini kita mesti bisa menjaga kedudukan kita. Nah, satu lagi, bukan cuma Abraham, Ishak anaknya juga suka dia suka damai. Dia juga didatangi oleh Pichol, oleh Abimelech, dan mereka juga mau berdamai. Dan Ishak dia terima. Ya, coba kita baca Kejadian 26. Nah, apa sebabnya? Karena Abraham dan Ishak itu orang yang suka damai sejahtera. Amin. Dan kalau sudah damai, suka damai, sudah nanti akan dipilih sama Tuhan untuk menjadi orang Kristen yang disertai oleh Tuhan. Amin. Nah, sertai Tuhan. Kalau sudah mau disertai Tuhan, sudah mesti ada damai. Damainya mana? Mesti ada. Itu lebih dulu. Lihat. Supaya sudah bisa menjadi contoh buat orang-orang lain. Ya, mari kita baca. Efesus 26 ayat 1.
maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ya. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Jadi kenapa disebut zaman Abraham? Abraham sudah mati. Nah, ini menunjukkan bahwa pada waktu itu Abraham juga tinggal di daerah yang sulit, yang banyak banyak yang mati, kelaparan. Tapi Abraham itu bisa tetap survive. Berarti dia itu ditolong sama Tuhan. Dia tidak boleh pergi ke Mesir, sebab nanti Mesir yang dapat nama. Mesir nanti yang dipuji. Mesir itu tanahnya subur, selalu subur. Tapi tidak. Tuhan bilang, kamu tetap tinggal di daerah sini, di Palestina. Supaya Tuhan mau menunjukkan bahwa Abraham itu dipelihara bukan karena hasilnya gandum Mesir, tapi karena Tuhan yang memelihara mereka. Amin. Ya, jadi itu. Terus lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir. Ya. Diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Jangan berharap sama Mesir. Tuhan tidak suka kalau kita berharap sama manusia, berharap sama kita boleh pergi dokter tapi jangan berharap sama dokter. Jangan. Kalau kita berharap sama dokter nanti Tuhan marah. Nah, kita tidak mendidik sudah ini ada itu poliklinik itu bukan maksudnya sudah berharap sama dokter, dia sudah cuma diperiksa saja darahnya bagaimana, gulanya bagaimana, supaya hati-hati itu saja. Tapi selanjutnya kita tetap berharap sama Tuhan. Ya. Terus ayat 3. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepadamu keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Ya, di sini kita lihat bahwa Tuhan mengatakan, aku telah melihat. Orang dunia bisa melihat jelas Tuhan menyertai kita. Kalau istri disertai Tuhan, maka orang pertama yang melihat istri yang disertai Tuhan itu adalah suaminya lebih dulu. Ya, tidak usah jauh-jauh. Disertai Tuhan, Kejadian 26, coba ayat 3. Coba tolong baca. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Ya. Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Dalam ayat 3, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati. Menyertai dan memberkati. Ya, jadi cirinya memberkati dan menyertai itu adalah menyertai, karena Tuhan mau menyertai kita, dan memberkati itu adalah Tuhan melihat kita ini mau dijaga dengan damai sejahtera. Saudara, nah kalau istri nah sekarang kita mau baca pasal 26 ayat 25. Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Memanggil nama Tuhan, mendirikan mezbah Ishak. Pertama mezbah, apa mezbah itu? Mezbah itu adalah ibadah. Jadi kita ini mesti ibadah, mendahulukan ibadah. Jangan bisnis kita yang kita dahulukan. Wah, bagaimana kalau bisnis tak boleh didahulukan? Nanti siapa tunjukkan besar. Justru Tuhan mau supaya kita tidak mendahulukan bisnis kita. Sebab tadi Tuhan yang akan memberkati bisnis. Ya, ini ayat yang ke-25. Mezbah lebih dulu. Mezbah. Pertama mezbah yang dibangun. Apa mezbah? Mezbah itu adalah apa? Ibadah. Sudah seorang bisnismen tapi sudah mendahulukan ibadah itu
Jarang ada businessman seperti itu, jarang. Biasanya businessman tuh mendahului, ya ini makanan saya, ini rezeki saya. Kalau saya tidak mati-matian di sini, tidak banting tulang saya, nanti bagaimana? Makan apa? Itu orang dunia, omongan orang dunia, omongan orang Kristen tidak boleh. Jangan kita niru sama roh kita, niru sama orang dunia, kita tidak akan diberkati seperti Tuhan mau memberkati kita. Amin. Kita mesti lain, perkataan kita mesti berbeda. Perkataan kita seperti apa? Mari kita baca. Matius 6 ayat 30. Matius 6 ayat yang ke 33. Mari. 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan carilah kerajaan Allah. Amin. Carilah kerajaan Allah. Amin. Salah. Sudah tidak baca baik-baik. Carilah kerajaan Allah. Amin. Salah. Mesti apa? Carilah dahulu. Loh, ini dengan dahulu ini dahulu mendahulukan Tuhan. Tapi kita membelakangi Tuhan. Sehingga akhirnya bisnis kita jadi kacau. Karena kita mendahulukan bisnis kita, tidak mendahulukan Tuhan. Nah, itu. Tapi Ishak ini wah, jeli dia. Dia bukan seorang yang kekurangan. Dia tidak kekurangan. Dia sudah penuh. Berkatnya penuh, banyak. Tapi dia justru dia lebih diberkati, lebih dia hati-hati. Dia taruh itu berkatnya nomor 2, bukan nomor 1, nomor 2. Ya. Di sini dalam ayat pasal 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah terus dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada semuanya kebutuhan saudara apa saja itu akan ditambahkan. Ini Bibel bilang ditambah. Kalau saya percaya ini firman Tuhan. Ini bukan perkataan pendeta Paulus, ini perkataan firman Tuhan. Kalau perkataan pendeta Paulus kita boleh abaikan itu Om Paulus ngomong sendiri, ngomong mau mempengaruhi kita. Tidak, saya tidak mau mempengaruhi. Saya mau bicara seperti persis firman Tuhan mengatakan apa yang Tuhan mau, supaya kita mengerti bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Amin. Ya, bukan kita kemudian kita taruh sumur kita, itu sumur itu untuk minuman dari itu apa? Kambing-kambing, domba-domba. Itu yang didulukan baru nanti Ishak itu jadi kaya. Enggak. Itu nomor 3. Coba kita baca. Tadi saya baca pasal 26 ayat 25. Ya, coba lagi sekali. Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Nomor 1 mezbah. Nomor 1. Terus ia memasang kemahnya di situ. Nah, kemahnya nomor 2, yaitu keluarga. Ya. Terus ketiga, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Menggali sumur. Sumur itu bisnisnya. Itu mereka itu punya bisnis apa? Peternak. Jadi kalau tidak ada sumur, wah bisa mati itu. Wah kalau panas sekali. Jadi mereka menggali sumur di situ. Itu yang ketiga. Tapi sumurnya tidak pernah habis. Terus, wah di sana itu kalau 100 meter belum tentu keluar air. Tapi Tuhan tetap memberi. Sumur Yakub dan sebagainya itu banyak Tuhan memberikan. Coba kita baca lagi sekali. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dahulu, pakai dahulu. Sudah lupa dahulu? Jangan lupa. Ya, sudah mendahulukan pekerjaan Tuhan, sudah mendahulukan mission trip, sudah mendahulukan itu semua ini berdasar firman Tuhan. Bukan saya itu bukan pekerjaan saya. Saya tidak akan mengoceh saudara. Ayo mari. Jangan sudah mengoceh tahu mempengaruhi. Tidak, saya tidak mau mempengaruhi. Kalau tidak mau pergi tidak apa-apa. Saya mau pergi silakan. Ya, itu urusan saya dengan Tuhan, bukan urusan saya dengan saya. Saya cuma sebagai gembala yang disuruh sama Tuhan. Jadi ini pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan saya. Disuruh sama Tuhan, saya pergi ya saya pergi. Sebenarnya mau ikut boleh, yang tidak mau ikut ya tidak apa-apa, tidak dihukum kok. Tapi kalau saya mau ikut itu lebih bagus kalau saya bisa melihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Ya. Terus dan ditambahkan kepadamu ayat 33.
maka semuanya itu akan ditambahkan. Tambah berapa ini? Coba kita baca ayat 12. Keluaran 26 ayat 12. Keluaran 26 ayat 12. Ya, maka menaburlah Ishak di tanah itu. Ya, pasal 26 ayat 12. Oh, 26 ayat 12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. 100 kali lipat, bayangkan. Terus sebab ia diberkati Tuhan. Sebab ia diberkati bukan kebetulan, bukan karena faktor ini faktor itu. Oh, ini faktor faktor yang luar biasa soal ini. Ini gunungnya meletus. Itu gunung apa itu? Itu Tatswayam. Sinabung. Ya, Sinabung. Sinabung, Sina Bumbung. Ya. Tapi 100 kali lipat sebab ia diberkati oleh Tuhan. Ini berkatnya ini 100 kali lipat karena diberkati sama siapa? Sama Tuhan. Bukan karena kebetulan. Tidak ada kebetulan di sini. Ini semua karena diberkati oleh Tuhan. Itu saja. Tidak ada lain. Tidak ada ini cuaca sekarang sedang begini begitu banyak itu tidak bisa lihat itu. Kena apa? Kena abu. Ya, abu rokok dan sebagainya. Ya, ditambahkan kepadamu. Ya, sudah luar biasa. Jadi saya melihat di sini ayat 12 ini satu bukti bahwa kita tidak bisa main-main dengan Tuhan. Tuhan itu sungguh serius dengan kita. Amin. Ya, ayat 13. Dan orang itu menjadi kaya. Dan orang itu menjadi kaya, ya, bahkan kian lama kian kaya sehingga ia menjadi sangat kaya. Ini 3. Kaya, menjadi kaya. Yang kedua, kian lama kian kaya. Yang ketiga, sangat kaya. Bukan dia menjadi kaya, terus kian lama kian miskin, sehingga ia menjadi sangat miskin. Wah, itu kepahitan yang luar biasa. Tidak. Tapi di sini Tuhan janji. Perjanjian Tuhan adalah damai. Sampai ini damai ayat 28 dan ayat 31. Ayat 28. Coba kita baca ayat 28. Kejadian 26 ayat 28. Jawab mereka, kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Tuhan menyertai engkau. Kami sudah melihat sendiri. Tidak via orang. Tidak orang kedua atau orang ketiga yang melihat kami. Lihat itu. Itu. Keluarga dari siapa ini? Dari Abraham itu diberkati sama Tuhan. Bapaknya semati tapi anaknya sangat luar biasa. Itu pakai omongan mulut ketiga, mulut ini apa? Kacamata mata ketiga. Tidak, tapi langsung kami telah melihat sendiri. Kami jadi saksi bahwa betul-betul Ishak itu diberkati oleh Tuhan. Berkat Tuhan yang membuat dia, bahwa Tuhan menyertai engkau. Sebab itu kami berkata, baiklah kita mengadakan sumpah setia antara kami dan engkau, dan baiklah kami mengikat perjanjian dengan engkau. Luar biasa. Terus ayat 31. Keesokan harinya pagi-pagi bersumpah-sumpahlah mereka. Ya. Kemudian Ishak melepas mereka, ya, dan mereka meninggalkan dia dengan damai. Dengan apa? Dengan damai. Ingat, damai sejahtera itu adalah tanda dari orang yang mau minta disertai oleh Tuhan. Kalau mau disertai Tuhan mesti ada damai. Damai dengan tetangga dan semua. Mau? Bukan cuma damai, tapi harus menjadi saksi Tuhan. Nah, dan di sini dikatakan damai. Ini kata damai ini tidak kebetulan. Ini betul terjadi. Karena mereka meninggalkan dia dengan damai. Sudah luar biasa. Ya. Saya makin kaya makin banyak musuhnya. Dan banyak orang makin kaya makin banyak musuhnya, makin banyak bodyguardnya. Kenapa kok banyak bodyguard? Banyak musuhnya. Musuhnya di sini ada, musuhnya di situ ada, musuhnya di Pinterang ada, musuhnya di mana, di Potrek ada. Ya, jadi kalau dia pergi, dia mesti selalu bawa bodyguard. Was-was, tidak ada ketenangan dan tidak ada damai sejahtera. Tapi Abraham lain. Makin kaya, makin damai.
makin banyak orang yang pergi kepada dia damai, minta damai. Ini orang-orang ini semua minta damai. Makin banyak orang datang untuk berdamai. Dan Abraham tidak kehabisan damai sejahtera, tidak kehabisan. Dia terus, orang datang minta damai, ya selalu dia kasih damai. Dia kasih damai sejahtera, luar biasa. Dia tidak bilang, aduh saya tidak punya damai lagi, saya habis, damai saya sudah habis. Wah, kok begitu? Ya, memang sudah terlalu banyak orang datang sini. Dia tidak pernah kehabisan damai. Damainya itu, sejahteranya itu seperti air yang melewati satu sungai yang besar dan pergi ke laut. Ya, itu luar biasa. Abraham makin kaya, makin damai. Makin banyak orang datang untuk berdamai dan dia tidak kehabisan damai sejahtera. Orang yang mau berdamai sama dia, datang sama dia, langsung dikasih damai. Maleakhi pasal 2 ayat 13 sampai 16 ini terakhir. Maleakhi 2 ayat 13 sampai 16, silakan. Dan inilah yang kedua yang kamu lakukan. Kamu menutupi mezbah Tuhan dengan air mata, dengan tangisan dan rintihan, oleh karena ia tidak lagi berpaling kepada persembahan dan tidak berkenan menerimanya dari tanganmu. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Bukankah Allah yang menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel. Juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Tanpa kesatuan suami istri, air mata yang ditumpahkan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mereka suami istri orang Israel, mereka sudah berdiri, mereka berpegangan tangan, tapi mereka tidak, air mata mereka tidak berarti, tidak berarti, ditumpahkan tapi tidak berkenan di hadapan Tuhan, karena tidak ada kesatuan. Mereka sudah tanpa kesatuan suami istri, walaupun mereka sudah berpegangan tangan. Terus. Mereka sudah berpegangan tangan, tapi itu tidak ada artinya tanpa kesatuan. Ya. Ini sudah berpegangan tangan suami istri. Ya. Anggap saja ini istrinya tidak datang. Ya. Sudah pegangan, sudah mau amin, mau minta berkat, tapi biarpun sudah pegangan tangan, tapi tidak ada damai. Datang tidak untuk damai, kehabisan damai sejahtera. Orang yang berkenan, musuhnya datang berdamai. Orang yang berkenan itu musuhnya akan datang berdamai. Orang yang berkenan kepada Allah itu akan dibuat musuh-musuhnya itu datang berdamai kepada dia. Bisa mengerti? Abraham itu orang yang berdamai, orang yang berkenan kepada Tuhan. Jadi waktu dia mau mati itu banyak orang datang berdamai sama dia. Dan dia tidak mengatakan, aduh sudah terlalu banyak orang mau berdamai, saya tidak punya damai lagi, saya habis damai saya. Tidak, dia kasih damai. Dia perlu damai. Banyak orang kalau makin kaya makin tidak damai, makin wah banyak urusan duit lagi. Wah, ada banyak orang mau minta duit, tahu mau ini majikan ini banyak duitnya. Jadi selalu diganggu dia. Tapi kalau di dalam Tuhan, karena kita mendahulukan Tuhan, bukan kita mendahulukan uang kita, tapi Tuhan yang kita dahulukan, maka kita disertai sama Tuhan. Dan Tuhan menyertai kita, dan Tuhan memberkati kita, dan Tuhan memberikan damai sejahtera. Amin. Dan ya, beri tepuk tangan bagi dia. Tanpa kesatuan, walau sudah dibaca ayat perjanjian, janji itu tetap jauh. Biarpun sudah dibaca. Ya. Amsal Salomo pasal berapa? Pasal 10 ayat 20.
sudah dibaca. Tapi itu ayat seperti jauh. Tidak bisa diambil. Karena masih belum ada kesatuan. Jadi Tuhan lihat hati kita. Bagaimana hati kita ini. Jangan ada kegelapan yang kita sembunyikan. Kita mesti betul-betul bersama Tuhan. Dan Tuhan nanti akan memberkati. Amin. Ini rahasianya. Kalau rumah tangga sudah mau diberkati. Bukan cuma jasmani, tapi rohani. Amin. Ya, Tuhan memberkati. Inilah firman Tuhan yang sangat penting untuk kita pelajari. Dan kita mau bangkit berdiri semua kita datang kepada Tuhan.